Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali mengkaji kitab Safinatun Najah di halaman yang ke-7, yaitu pasal tentang rusaknya wudu seseorang. Artinya rusak ini batal. Manin taqadha wudu'ahu harum alaihi. Siapa orang yang rusak wudunya, batal wudunya, harum alaihi, maka diharamkan pada orang tadi arba'atu asya, ada empat hal ini haram dilakukan kalau seseorang itu wudunya batal. Ya. Penyebab batal kemarin kita sudah tahu. Ya, apa penyebab batal di bab sebelumnya, yaitu ada 4. Pertama, al-kharij min as-sabilaini min qubulin aw tawbirihim ri'un aw sabil min qubulin aw tawbirihim ri'un aw yuhu ilal mani. Yang membatalkan wudu adalah keluar dari salah satu 2 jalan, lubang depan, lubang belakang, kemaluan, kubur, pantat, dubur, keluarnya bentuknya baik cair, padat, gas, batal, kecuali air mani, sperma. Apa itu? Air yang keluar dan baunya seperti tepung, ya, dan keluarnya itu nikmat, ada sebuah kenikmatan. Ya, misalnya suami istri sudah paham, ya, atau ketika mimpi, ya, aku mimpi ini, ente mimpi basah keluar, itu tidak batal wudu kalau sperma. Tapi kalau keluar selain sperma, batal. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal ini bisa gila, pingsan, stres, depresi, tidur, atau tidur yang selain duduk. Kalau duduk posisi tidur seperti begini, tidur itu tidak batal wudu. Yang ketiga, bertemu, ya, kulit laki-laki perempuan yang dewasa, keduanya orang lain, artinya bukan mahram. Suami istri batal wudu, ya, ketika istri memegang tangan suami bersalaman, menurut Imam Syafi'i tuh batal wudu. Tadi sanksi itu megang habis itu batal, ya. Kalau udah balik batal, ya, udah balik batal. Yang keempat, menyentuh kubul. Kubul itu bagian belakang pantat dan putaran pantat. Halqah itu putaran pantat, putarannya pantat, pegangan dengan ini tanpa celana langsung kena pantat, batal. Itu yang membatalkan wudu. Kalau itu terjadi, maka kita haram melakukan 4 ini. Pertama, haram sholat. Haram sholat. Haram sholat. Artinya orang sholat mesti wudu. Ya, kalau batal, ya wudu lagi. Kalau memaksakan dia sholat tanpa wudu, tidak sah sholatnya, tidak akan diterima. Ya, begitu. Yang kedua, tawaf. Ya kan? Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Ya, 7 kali putaran. Ya, mulai putarannya itu dari Hajar Aswad, ya, atau ya posisinya. Nah, nanti kalau yang sudah haji umrah itu tahu di sana Ka'bah, jadi Hajar Aswad di sana. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tawaf pertama sampai ke Hajar Aswad, tawaf kedua, tawaf ketiga, itu tidak boleh batal wudu. Kalau batal, ulang lagi dari awal. Ya, iya. Mana jauh banget wudunya. Jadi posisi tempat wudu Masjidil Haram dengan Ka'bah jauh. Lalu bagaimana caranya? Ya, ada air zam-zam, wudu aja pakai air zam-zam. Air zam-zam itu banyak tuh. Begitu, wudu air zam-zam. Ya, yang wajib saja. Ya, boleh wudu air zam-zam.
Nah, iya, misalnya jangan pipis, jangan ya. Misal kentut nih, bagi tahu pertama kentut, udah lagi dari awal lagi. Sedangkan manusia jutaan ribuan orang, Ya, kalau posisi tawafnya lantai dasar, mending kalau lantai kedua, waduh, masya Allah, itulah perjuangan orang yang ibadah haji berumrah. Ya, insya Allah mudah-mudahan semua kita bisa haji berumrah ya. Nah, itu pertama. Yang kedua tawaf. Makanya Abi itu pindah wajah ketika ibadah haji. Kenapa? Abi megang istri, kalau istri nggak dipegang hilang, diambil orang. Pegang terus begitu, nggak batal karena pindah wajah. Itu. Yang kedua tawaf. Ya. Niat pindah wajah itu di sana ya. Iya, dan yang nggak pindah juga nggak masalah. Nggak niat nggak apa. Nggak harus niat, emangnya sholat enggak? Bisa pindah wajah ini. Oh enggak apa-apa. Nggak niat nggak usah. Dengan sendiri kan wajah itu kan bukan itu aturan. Sebab kalau kita berkekeh dengan wajah Syafi'i, sedangkan istri kita gimana nanti? Tawaf itu kan harus pegangan terus dengan istri, ya, supaya istri kita nggak diambil orang atau keluar atau susah nanti ketemu lagi ribuan manusia jutaan. Makanya boleh, ya kan? Kalau kekeh dengan Syafi'i, selesai kita tahu pegangan terus batal, megang lagi batal. Walaupun tidak punya istri, kan orang tuh jutaan ribuan nyampur, laki perempuan tawaf nyampur, ya kan? Kalau perempuan yang pakai tawaf sarungan, kalau perempuan enggak kan tanpa sadar dari orang mana itu kan, tapi tetap orang Afrika atau orang Rusia atau orang Cina atau orang Korea kan seluruhnya tawaf tuh, kan pasti ketemu dengan perempuan, batal dong. Kalau masih tetap Imam Syafi'i, kalau lain. Yang ketiga, menyentuh mushaf. Nah, menyentuh mushaf ini beda dengan Quran digital. Ya, tahu Quran digital, Quran di handphone, Quran kan ada handphone tuh, ada Quran itu enggak batal karena bukan mushaf. Kenapa? Karena bisa dihapus kan ya, kan bisa dihapus. Jadi artinya kalau kita membaca Quran lewat handphone tidak mesti wudhu. Nah, mushaf itu apa? Ini mushaf. Di Quran ini mushaf tidak boleh menyentuh, apalagi hamluhu membawanya. Menyentuh aja nggak boleh, apalagi membawa Al-Quran. Jadi yang satu lembar mushaf kan disebut mushaf. Kalau mushaf itu artinya 30 juz 114 surat. Jadi kalau satu lembar bukan mushaf, itu lembaran doang. Makanya kalimatnya kenapa mushaf, bukan lembaran, ya, bukan handphone, bukan digital. Subuh, ya subuh, bukan subuh. Misalnya lembaran ini ada yang potongan tuh, ya kan, ya jatuh, ya kan, bukannya jatuh. Tapi kita muliakan, bagaimana cara muliakannya? Misalnya kita bakar, kita kubur, supaya jangan keinjek-injek orang. Itu mushaf. Ya, itu bab tentang ini. Ini tentang orang yang batal wudu. Nah, sekarang orang yang junub. Junub itu artinya, junub itu penyebabnya sudah dijelaskan di sebelumnya, yaitu di pasal halaman 6 tuh. Ya, mujibatil ghusli. Junub itu yang mewajibkan mandi. Pertama, ilajul hasafah fil farji. Bertemunya hasafah di dalam farji. Hasafah itu kemaluan laki-laki, bertemu batal. Ya, bertemu aja batal. Wajib mandi junub, apalagi sampai masuk. Paham ya? Ya, anak sekarang pasti paham. Bocah SD pun sudah paham. Ini banyak handphone. Bertemu aja wajib mandi, apalagi sampai masuk. Yang kedua, keluar mani, keluar sperma, baik karena mandi, karena mimpi atau karena dipegang-pegangin, ya, atau karena digosok-gosokin ke bantal. Ya Allah,
Ya itulah bujangan, gak punya bini digosok-gosok bantal, keluar. Nah, wajib mandi. Kemudian yang berikutnya head ya, wanita ya, nifas melahirkan, darah keluar setelah melahirkan selama 40 hari, wiladah pas melahirkan, wal mautu dan mati. Nah, orang-orang yang mengalami itu namanya junub. Orang yang junub itu yang tadi itu belum mandi haram. Ada berapa? 6. Haram, diharamkan melakukan 6. Pertama, haram sholat. Artinya dia mesti mandi dan mesti wudu. Begitu. Kalau misalnya habis head belum mandi langsung sholat, dosa. Ya, nggak boleh. Mandi junub, wudu, baru sholat. Ya, sucikan dulu dari hadas besar, sucikan dulu hadas kecil, baru sholat. Jadi tidak boleh memaksakan, ini bagian daripada apa? Bagian daripada syariat. Ini disebut dengan qat'iyyu ilalah. Jadi saya jelasin. Qat'iyyu ilalah itu ketentuan pokok yang qat'i, dalil-dalilnya pasti, tidak boleh direka-reka dengan istihad. Gak boleh. Ini bagian apa? Bagian ranah yang pasti memang Allah sudah tetapkan begitu. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada orang yang selalu bertobat dan selalu suci. Maka kita harus suci dulu. Suci dari hadas kecil, hadas besar dengan mandi, suci dari hadas kecil dengan apa? Ya, dengan wudu. Nah, ini penjelasannya, ini penjelasan dari kitab ini namanya Kasifatus Sajad. Ya, ini penjelasan Kasifatus Sajad, ini penjelasan dari kitab Safinah, ada penjelasannya. Tapi kita kuning, kita ini dulu lah ya. Nanti kalau udah. Yang kedua, haram tawaf. Ya tuh, haram tawaf. Ya. Ya, jadi orang yang junub haram tawaf. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji, karena haji itu atau umroh itu kan bisa jadi seumur hidup sekali. Kalau umroh mungkin bisa berkali-kali ya. Cuma sayang kalau di sana haid. Bagaimana caranya? Minum pil anti haid. Itu yang dilakukan istri saya dan jamaah haji yang perempuan. Namanya pil anti haid. Selama 40 hari tidak boleh haid. Kalau haid, apalagi pas rukun haji, waduh. Masa haji tahun depan kalau berangkat, kalau enggak, ayo. Haji aja kan antrinya sampai 10 tahun. Waktu saya sekarang 30 tahun di Pok. Misalnya batal, tidak jadi tawaf, tidak boleh jadi sa'i, tidak wukuf Arafah, gimana? Dan gak bisa, makanya minum pil anti haid. Inilah zaman modern. Ada istri saya minum tuh, bahkan kita itu ya 2 bulan sebelum berangkat selalu pulang balik ke puskesmas, ke rumah sakit. Itu hamil enggak? Kalau hamil juga nggak bisa berangkat. Headnya subur nggak, masa subur nggak, hati-hati itu. Makanya ada jeda waktunya. Nah ini ada jamaah. Bagusnya kloter terakhir sama saya, ibu-ibu, istri Ustaz tadi. Dia bagusnya udah selesai itu rukun wajib rukun sama wajib haji sudah. Cuma kan kita kan di sana 40 hari ingin dapat arba'in, ya kan? Bikin arba'in itu ibadah 40 waktu di Masjid Nabawi. Kemudian juga ingin mendapatkan keutamaan umroh berkali-kali ya. Dia makan KFC gitu ya, ayam, lalu minumnya Pepsi. Kalau di sini Sprite, kalau di sana Pepsi. Sprite ya. Akhirnya pil anti haidnya juga nggak kena. Dia punya. Ya, bagusnya rukun wajib hajinya udah, bayangkan kalau belum. Gitu tuh. Itu makan itu kata-kata kangen, pengen makanan yang enak. Karena kan kalau makan konsumsi dari departemen makanannya gitu-gitu aja bosan. Karena kalau menurut saya, karena saya orang
seperti itu. Makanya kan dokter itu kita tuh diperiksa terus. Itu ya. Wah, yang ketiga sama tuh menyentuh mushaf, nggak boleh dari junub nih. Menyentuh mushaf, membawa mushaf tidak boleh. Yang keempat. Yang kelima, diam di masjid. Diam di masjid itu ya namanya diam di masjid ngapain? Iktikaf. Nggak boleh itu iktikaf wanita atau kita yang sedang duduk. Misalnya kita tidur di masjid, ini bukan masjid ya, ini majelis masjid Nur Jihad. Tidur ya kan karena pengen dapat Lailatul Qadar tidur, mimpi sama janda, mimpi keluar sperma mani. Nah, bagaimana? Cepat-cepat langsung meninggalkan masjid atau harus cari cepat kamar mandi, langsung mandi, cepat mandi, jangan sampai kita junub ada di masjid itu ya. Itu nggak boleh itu di masjid. Wa qiraatul Quran yang keenam menurut Imam Syafi'i membaca Al-Quran nggak boleh. Nggak boleh baca Al-Quran. Lalu ada pertanyaan nanti ya, pertanyaan begini, Ustaz, bagaimana orang yang penghafal Al-Quran hafizah lalu dia ingin murojaah? Ini kan bagi yang ini bagi ini ya, bagi yang junub ya. Yang junub nih bagaimana nih junub nih ya? Bagaimana dia murojaahnya? Makanya niatnya aja kita rubah. Ini ada ulama yang membolehkan niatnya dirubah. Niatnya bukan baca Al-Quran, niatnya zikir. Karena zikir itu kan Al-Quran, tapi niatnya bukan baca Quran, bukan baca Quran, tapi niatnya zikir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kan kalimat Al-Quran kan. Surah Al-Baqarah kan 157 kalau nggak salah ya. Qalu inna lillahi wa orang meninggal, orang itu meninggal. Inna lillahi wa inna itu Quran, baca Quran ya nggak boleh. Tapi kalau niatnya zikir boleh. Contohnya begitu. Jadi niatnya zikir aja, niatnya zikir. Jadi ada 6 ya. Orang yang junub janabah 6 haram. Pertama haram sholat, kedua haram tawaf, ketiga menyentuh mushaf, keempat membawa mushaf, kelima diam di masjid, keenam membaca Al-Quran.